Halo guys. Hai. Halo. Kembali lagi bersama kita di kelompok 10. Ih, beta bosan nih hari-hari tugas ah. Tugas ah. Tapi tunggu dong. Bosan ada yang kurang bosan nih. Kayaknya kurang satu. Vita. Oh, Vita mana? Vita di mana? Vita? Vita mana? Hai guys. Jadi kami akan membahas tentang The role of international organization. selamat menyaksikan. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara atau entitas lain yang berdasarkan pada hukum internasional dan memiliki tujuan bersama dalam hubungan internasional. Organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama, mencegah konflik, dan menyelesaikan masalah global. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh negara-negara atau pihak-pihak lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Latar belakang terbentuknya organisasi internasional dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, keamanan internasional. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pandemi COVID-19 sebagai isu keamanan internasional dalam pendekatan feminisme hubungan internasional. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi awal tahun 2020 di Wuhan, Tiongkok, telah menjadi isu dan permasalahan yang penting bagi dunia. COVID-19 yang lebih dikenal dengan virus corona kini menjadi ancaman yang serius bagi keamanan global. Sebagian besar negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus untuk menangani penyebaran virus tersebut yang telah merenggut korban nyawa manusia serta mencapai menjadi ancaman serius bagi keamanan negara maupun setiap individu. Keamanan internasional merupakan salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional. Kajian ini tidak bisa dilepaskan dari studi hubungan internasional karena isu keamanan internasional yang mencakup tidak hanya negara tetapi juga individu sebagai indikator dalam studi hubungan internasional. Dalam kajian keamanan internasional memiliki dua fokus, yaitu keamanan internasional sebagai perang, perlombaan senjata, dan proliferasi nuklir. Dan keamanan non-tradisional seperti pemanasan global, keamanan energi, keamanan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 dapat dimasukkan ke dalam isu keamanan non-tradisional. Nah, kajian keamanan internasional dalam studi hubungan internasional sangat didominasi dua pendekatan besar dalam hubungan internasional, yaitu realisme dan liberalisme. Latar belakang kedua ialah perkembangan globalisasi. Proses globalisasi telah meningkatkan interkoneksi antara negara-negara ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Ini telah mendorong pembentukan organisasi internasional untuk mengatasi masalah yang melibatkan banyak negara, seperti perdagangan internasional, lingkungan, dan isu kesehatan global seperti pandemi. Contoh kasus dari perkembangan globalisasi dalam bidang teknologi dan komunikasi ialah kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan interaksi langsung dan instan antara orang-orang di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, perkembangan media sosial dan platform telekonferensi seperti Zoom telah memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara virtual, melintasi batas negara. Hal ini telah mengubah cara kerja dan interaksi sosial di berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, dan politik. Misalnya pertemuan dan konferensi internasional kini dapat dilakukan secara virtual tanpa perlu perjalanan fisik yang memakan waktu dan biaya. Yang ketiga, isu-isu global yang mendesak. Contoh kasus yang kami ambil adalah pada tahun 2022, Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama bilateral dalam mewujudkan Asia sebagai pemimpin proses transisi energi global. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara, serta isu khusus terkait netralitas karbon dan realisasi konsep Asia Zero. Dalam pembahasan karbon netralitas, pemerintah Indonesia terus mendorong dan percepatan pembangunan berkelanjutan dengan berbasis green economy, green industry, dan green teknologi. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai proporsi energi terbarukan dalam total sumber energi sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi proporsi energi terbarukan di Indonesia sebesar 11,5% pada tahun 2021. Kedua negara juga meyakini keamanan pasokan, keterjangkauan, dan people-oriented adalah kunci utama dalam kerjasama tersebut.